Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus pada umat-umat Tuhan yang bersama-sama di dalam renungan harian kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita sepanjang di dalam istirahat, sepanjang pekerjaan kita yang akan kita lakukan dan juga aktiviti yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengar sebuah renungan pada hari ini dan semoga dengan firman Tuhan renungan ini akan membawa kepada kita lebih dekat kepada Tuhan dan membawa kepada kita akan menguatkan iman kerohanian kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan renungan kita pada saat ini, mari kita sama berdoa. Saya pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang menyertai, melindungi dan memimpin kami bersyukur, kami meninggikan nama Tuhan pada saat ini dalam renungan kami. Biarlah Tuhan akan menyertai kami untuk setiap pengertian yang akan kami dapatkan dalam firman Tuhan ini. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengampuni kami di atas segala kesalahan dosa yang telah kami lakukan apapun itu. Kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau yang menuntun kami, agar kami sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik kepada sesama kami manusia maupun kepada Engkau Tuhan. Inilah doa kami, biarkan firman Tuhan ini menjadi satu renungan, satu perkara yang membangun kerohanian kami pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita berjudul Hospital, Sekolah, dan Tentara. Saudara-saudara, ayat renungan kita di dalam Mazmur 30 ayat 2 mengatakan seperti ini. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ketika saya menghadiri Fuller Theological Seminary, saya mempunyai kesempatan istimewa untuk mendengar Pastor John Wimber berbicara kepada kelas kami. John Wimber merupakan seorang pastor Quaker yang terlibat dalam gerakan karismatik. Dia memulakan Vineyard Christian Fellowship yang tidak lama kemudian berkembang menjadi sebuah gereja sedunia. Dia menulis lagu-lagu penyembahan termasuklah lagu Spirit Song yang populer. Pada waktu saya mendengar dia berbicara, dia telah disahkan menghidap kanker dan dia kelihatan sangat lemah. Jadi saudara-saudara, walaupun saya tidak bersetuju dengan semua yang John telah ajarkan tentang kurnia roh, namun saya sangat menghargai satu perkara yang dia telah beritahu kepada kelas kami. Dalam pelayanannya dia coba mewujudkan 3 tempat di mana orang-orang dengan pelbagai keperluan yang berbeza boleh pergi. 3 tempat itu ialah hospital, sekolah, dan juga tentara. Tujuan hospital adalah untuk menyembuhkan orang. Sudah tentu kita semua tahu terdapat satu kumpulan orang dalam gereja yang sangat memerlukan penyembuhan dalaman sebelum mereka boleh pergi ke sekolah atau berbaris di dalam tentara Tuhan. Gereja umumnya dan kelompok kecil khususnya harus menjadi tempat di mana orang boleh pergi untuk disembuhkan daripada peperangan hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih, walaupun sering dikatakan gereja harus menjadi sebuah hospital untuk orang-orang berdosa dan bukannya sebagai tempat perlindungan untuk orang-orang kudus, namun beberapa dosa dan kelakuan tertentu telah menyebabkan beberapa individu mendapat surat merah. Sungguh pun benar gereja perlu melaksanakan fungsi tindakan tata tertib. Tetapi gereja juga harus sangat berhati-hati untuk tidak membunuh orang-orang yang terluka. Lagi pula, dalam zona perang,
Mereka tidak meninggalkan tentara yang cedera, tetapi mereka mengangkat tentara yang cedera dengan perlahan-lahan ke barisan belakang untuk disembuhkan dan menjadi sehat. Saudaraku yang terkasih, demikian juga kita harus menolong mereka yang telah terluka oleh peperangan hidup. Sebagaimana Yesus telah menolong dan menyembuhkan kita. Oleh itu, setiap gereja perlu menyediakan satu tempat yang selamat, tenang, dan memberi sokongan kepada orang-orang yang telah terluka dalam hidup untuk disembuhkan. Pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini sangat memberikan satu nasihat yang baik kepada kita, di mana dikatakan bahwa kita berada di dalam kehidupan peperangan hidup kita masing-masing. Kita memerlukan satu tempat untuk penyembuhan jika kita terluka. Dan kita akan dapat melawan segala peperangan dalam hidup kita apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dalam renungan kita pada saat ini dikatakan bahwa kita memerlukan satu tempat untuk kuatkan diri kita berhadapan dengan peperangan dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, hospital, sekolah, dan juga tentara, tempat orang sakit adalah hospital. Dan kita juga memerlukan hospital bagi peperangan hidup kita. Sekolah adalah tempat untuk mendidik. Kita mendidik dalam kehidupan kerohanian kita, dan tentara diadakan untuk membuat menjadi kuat. Sangat baik satu cerita bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini, kita lihat di dalam kelompok kita, dalam gereja kita, jikalau ada yang sakit, bantulah mereka, bawa mereka ke hospital Tuhan. Jikalau mereka yang kurang, tidak kuat iman, bawa mereka ke sekolah Tuhan. Jikalau mereka lemah, jadikan mereka sebagai tentara yang kuat, tentara Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang memberikan kepada kita kata-kata yang bersemangat, bahwa kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita serta Tuhan akan menyembuhkan kita apabila kita sakit. Semoga firman Tuhan pada saat ini membawa kepada kita lebih teguh di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Inilah renungan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat ini kami sudah selesai dengan firman Tuhan yang sangat baik, mengatakan bahwa sekolah, hospital, tentara. Pertama sekali kami bergumul dalam hidup kami, kadang kami sakit, maka kami perlukan hospital. Hospital yang telah Tuhan sediakan, yaitu sebuah gereja. Dan di dalam sebuah hospital ada tempat untuk bagi mereka yang memerlukan penguatan iman, yaitu kelompok-kelompok yang kecil. Dan selepas itu Tuhan, bagi mereka yang lemah di dalam kelompok itu, Tuhan bantu untuk menjadikan kuat seperti tentara yang telah Tuhan siapkan untuk berperang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan satu firman yang baik pada saat ini. Pada waktu ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang mendengar firman-Mu, biarlah menjadi satu kekuatan yang teguh bagi kami dalam firman Tuhan ini. Dan berkatilah mereka Tuhan yang mendengar firman-Mu pada saat ini, agar mereka tidak lemah dalam iman kerohanian, tapi mereka sentiasa kuat, bersemangat bersama dengan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami dan lindungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Jadikan kita sebagai seorang pelayan yang benar-benar kuat di dalam diri kita,
iman kita dan luaran diri kita. Seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan. Bahwa Dia akan membawa kepada kita ke satu tempat untuk pelayanan-pelayanan kita masing-masing. Dan kita katakan, I will go. Saya akan pergi karena Tuhan yang memimpin. Terima kasih, Tuhan memberkati.